sungai. Taib, alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang menjawab salam didoakan sepatu umrah. Yang masih sendiri didoakan dapat jodoh terbaik. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah alladzi ja'ala laila wan nahara khilfah liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah duhur musala PPA. Bersyukur kita kepada Allah di siang yang barokah ini, di tengah aktivitas kita bekerja, mencari maisyah, mencari nafkah, ya, yang juga adalah ibadah. Manakala kita niatkan melaksanakan perintah Allah mencari rezeki yang halal, sekaligus menafkahi keluarga, juga agar kita bermanfaat bagi orang lain. Di tengah bekerja yang ibadah itu, alhamdulillah kita sempatkan waktu hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam program ngaji kita. Mudah-mudahan menambah ilmu, memperbaiki amal, meningkatkan kualitas kita. Ya, ada makannya lagi. Ini ngaji paling enak. Ya, habis ngaji dikasih makan. Ini subhanallah. Saudara-saudara yang saya hormati, mudah-mudahan kita ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin apa? Amin aja pakai ragu-ragu. Kenapa kita minta kepada Allah jadi orang yang bertakwa? Karena akhi, betapa banyak janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita manakala kita mampu menggapai ketakwaan. Satu di antaranya, Allah menjanjikan akan dimudahkan segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surat 65, surat At-Talaq ayat 4. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusan. Urusan apa, Ustaz? Urusan apa saja? Urusan pekerjaan, urusan rumah, urusan keluarga, urusan anak, urusan jodoh. Urusan apa saja Allah akan mudahkan ketika kita mampu menggapai ketakwaan. Untuk itulah semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang yang bertakwa. Amin. Karena yang kedua, Allah menjanjikan kita selalu diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada masalah, ada jalan keluarnya. Ada problem, ada solusinya. Ada persoalan, ada alternatifnya. Dan hidup itu memanage masalah. Tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Ya kan? Bujangan punya masalah, nikah punya masalah. Mending mana? Miskin punya masalah, kaya punya masalah. Nganggur punya masalah, kerja punya masalah. Hidup itu memanage masalah. Sampai-sampai seorang ulama mengatakan, kalau ada orang yang hidupnya tidak merasa punya masalah, itulah masalahnya. Yang merasa tidak punya masalah itu masalah. Hidup itu memanage masalah. Dan
Janji Allah kepada orang yang bertakwa bukan tidak diberikan masalah, tapi diberikan solusi atas masalah. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah bukan pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah itu adalah ketakwaan. Kalau pegadaian itu mengatasi masalah dengan masalah baru, yaitu punya utang. Dan yang ketiga, kenapa semoga kita menjadi orang yang bertakwa? Karena Allah menjanjikan rizki dijamin, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu di dunianya, di akhiratnya diampuni dosa, yukaffiru ankum sayyi'atikum. Dan yang lebih indah lagi, disediakan surga, uiddat lil muttaqin. Nah, agar kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus mampu mengidentifikasi karakter ketakwaan. Dan di antara karakter ketakwaan yang terkait dengan hubungan mencari nafkah, di antara karakter ketakwaan yang berkaitan erat dengan bagaimana kita bekerja mencari maisha adalah tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil. Al-Baqarah 188. La'allahum yattaqun wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian mencari harta di antara kalian, memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Orang yang bertakwa dengan segala jaminan Allah tadi adalah orang yang berusaha menghindari cara-cara batil dalam mencari harta. Dan cara-cara yang batil dalam mencari harta itu ada 5. Itulah yang akan menjadi kajian kita siang ini. Apa dan bagaimana itu setelah yang satu ini. Iklannya minum. Wah, ini masih korban politik ini ya. Hari ini bukan ngompol, bukan ngomong politik, tapi ngomong ekonomi. Ya, politik 3 bulan lagi, akhi. Kemarin sudah memilih, 3 bulan lagi milih presidennya. Mencari harta dengan cara yang batil yang harus kita hindari itu ada 5. Yang pertama adalah riba. Yang pertama adalah riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba secara bahasa artinya az-ziyadah, tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu. Itulah riba. Tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu. Itulah riba. Namanya bisa bunga, bisa pengertian, bisa udah biasa, bisa ya lumrah lah, bisa yang ngerti aja nape, namanya bisa macam-macam. Jelas tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu, itulah riba. Ya. Dan riba ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, walaupun sebelumnya di masa jahiliyah adalah hal yang lumrah. Oleh karena itulah di dalam hadis diistilahkan dengan riba jahiliyah. Ya. Rasulullah SAW dalam khutbah wada adalah pesan terakhir, khutbah terakhir yang disampaikan oleh beliau pada waktu haji wada. Dan di antara pesannya itu adalah meninggalkan riba. Beliau menyebutnya dengan istilah riba jahiliyah. Wa inna riba jahiliyah haram. Beliau mengatakan itu. Dan riba jahiliyah itu adalah haram. Dan itu disampaikannya dalam khutbah wada. Khutbah wada itu khutbah beliau di Arafah. Termasuk di antara pesan bagi para alumni haji. Jadi di antara ciri kemabruran itu adalah sepulangnya haji tidak boleh lagi berurusan dengan yang namanya riba. Ya, di antara ciri yang mabrur adalah sepulangnya dari haji dia tidak lagi
tergelimang dalam riba. Nah, kalau pulang haji masih bermain riba, itu namanya haji 2 kali. Haji, nah itu 2 kali itu namanya. Bukan Haji Muhyiddin. Ya, haji, tukang renten. Nah, haji masih riba. Riba jahiliyah itu bagaimana? Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan riba jahiliyah itu seperti ini. Kata Ibnu Katsir begini, karena Quraisy adalah orang-orang Quraisy, ya, adalah orang-orang Quraisy, itu umumnya mereka adalah pedagang. Di Quran disebut li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya, orang-orang Quraisy itu biasa berniaga di musim panas dan musim dingin. Musim panas mereka ke Yaman, musim dingin ke Syam atau sebaliknya. Li'ila fi Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy biasa berniaga di musim panas dan musim dingin. Nah, mereka para pedagang itu, kata Ibnu Katsir, itu tidak selamanya orang-orang yang memiliki modal sendiri. Banyak di antara mereka yang meminjam modal kepada orang-orang kaya di Mekah. Ya. Misalnya meminjam 1.000 dinar untuk berangkat ke Syam, belanja di sana, balik ke Mekah, dijual kembali. Baru kemudian untuk waktu misalnya katakanlah pinjaman 3 bulan, minjam 1.000 dinar, dibayar juga 1.000 dinar. Ingat, mata uang di masa Rasulullah SAW itu adalah nilai tukar sama dengan nilai barang itu sendiri. Jadi kalau nilai tukarnya 1 dinar, nilai barang itu juga 1 dinar. Nah, sehingga tidak ada istilah devaluasi. Mereka minjam 1.000, dibayar 1.000. Nah, yang namanya riba jahiliyah itu bagaimana, Ustaz? Riba jahiliyah itu begini, kata Ibnu Katsir. Jika tiba-tiba, kan tadinya 3 bulan akan dipulang. Sebelum 3 bulan ternyata misalnya masih di Syam, maka si peminjam modal ini mengirim utusan ke Mekah. Dulu belum ada HP, jadi belum bisa ditelepon, dia ngirim utusan kepada si pemilik modal dengan satu pesan, atini waktu kada sautiki kada. Berikan saya tambahan waktu dari pinjaman asal, maka nanti saya akan berikan kelebihan atas tambahan waktu itu. Itulah riba jahiliyah, kata Ibnu Katsir. Jadi riba jahiliyah itu baru dikenakan tambahan atas pokok ketika terjadi keterlambatan. Kalau tidak terjadi keterlambatan, sesuai perjanjian awal, minjam 3.000, minjam 1.000 dinar, dibayar 1.000 dinar pada waktu yang telah ditentukan, maka tidak kena tambahan. Jadi riba jahiliyah itu, kata Ibnu Katsir, baru dikenakan tambahan ketika terjadi keterlambatan. Yang kedua, riba jahiliyah ini yang mintanya juga si peminjam, bukan si pemilik modal. Si peminjam yang minta, berikan saya waktu tambahan, nanti saya akan berikan kelebihan. Dan yang ketiga, kata Ibnu Katsir, minjemnya itu untuk sesuatu yang produktif, untuk dagang, bukan sesuatu yang sifatnya konsumtif. Itu saja riba jahiliyah, dan itu saja sudah dilarang dalam Islam. Maka Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, riba di tengah-tengah kita hari ini lebih jahiliyah daripada riba jahiliyah. Kenapa lebih jahiliyah dari riba jahiliyah? Riba jahiliyah itu baru dikenakan kalau terjadi keterlambatan. Kalau di kita, begitu tanda tangan di atas materai, bunga sudah berjalan. Ya kan? Begitu tanda tangan, bunganya sudah berjalan. Yang kedua, riba jahiliyah itu yang minta si peminjam. Kalau riba di tengah-tengah kita hari ini, yang punya duit yang ngatur. Ya butuh berapa? Ya salah kayak orang-orang. Ya karena terpaksa. Kemudian yang ketiga, riba jahiliyah itu minjemnya untuk dagang.
untuk sesuatu yang produktif. Riba di tengah-tengah kita hari ini, si punya duit gak mau tahu, mau minjam untuk dagang, kayak bangun rumah, kayak nikahin anak, kayak nyekolahin anak, kayak berobat, kayak ngurus kakek-kakek, kayak gak mau tahu. Pokoknya minjam ya kena bunga. Itulah makanya Qaradawi mengatakan riba hari ini tuh lebih jahiliyah daripada riba jahiliyah. Sedangkan riba jahiliyah saja sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kalau saya boleh berkomentar, seandainya Rasulullah SAW melihat apa yang terjadi hari ini, niscaya akan lebih dulu melarangnya sebelum terjadinya. Karena saking dia lebih jahiliyah dari jahiliyah. Ini riba. Ya akhi, ya, di dalam Al-Quran kalau kita cermati, pelarangan riba ini karena awalnya adalah tradisi jahiliyah, maka sama dengan Homer, pelarangannya itu bertahap. Homer kan bertahap, pertama disebutkan ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Wa ismuhuma akbaru binafihima. Larangan berikutnya adalah, nah itu para sahabat masih suka teler tuh. Sampai kemudian ada kasus mereka teler, pas sholat baca kuliah salah. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun harusnya, tapi karena sedang teler menjadi a'budu ma ta'budun. Wah, ini kesalahan fatal. Akhirnya turunlah ayat la taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, mulai mereka masih minum, tapi minumnya malam hari, sehingga pas sholat itu seger. Sampai kemudian turun larangan yang sakleknya, innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya, khamr itu najis, perbuatan syaitan, diharamkan selama. Riba juga begitu. Tahap pertama diharamkan disebutkan, ya, khamr bertahap, tapi sekarang udah gak ada tahapan lagi. Sekarang ayatnya udah saklek. Riba juga dulu begitu akhi. Tapi larangan riba ini lebih dahsyat daripada khamr. Kalau khamr di awal-awal masih dibilang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Tapi kalau riba disebutkan bahwa pertama didobrak dulu persepsi bahwa dengan riba itu bukannya melipat gandakan harta. Yang melipat gandakan harta itu adalah zakat. Zakat yang melipat gandakan harta. Tapi kalau riba itu adalah merugikan. Baru tahapan yang kedua, diperintahkan agar wadaru ma baqiya minar riba. Sisa-sisa tinggalkan, yang lalu-lalu tinggalkan. Mulai sekarang jangan lagi. Dan tahapan yang paling akhirnya adalah fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Ya, kalau tahapan terakhirnya adalah ayo, kalau nggak mau berhenti juga perang lawan Allah dan Rasul. Nah, jadi tahapannya bertahap juga, tapi tahapannya langsung keras gitu kalau untuk riba. Sampai-sampai para ulama mengatakan tidak ada larangan yang lebih dahsyat di dalam syariah Islam sedahsyat Allah mengharamkan tentang riba. Bayangkan dalam hadis disebutkan ar-riba bid'un wa sab'una baban. Riba itu ada 70 pintu. Aisaruha, yang paling ringannya adalah mislu an yankiha rajul ummah, seperti seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Itu yang paling ringannya. Bagaimana yang paling beratnya? Ini larangan tentang riba. Oke, nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi paling tidak, yang pertama cara yang batil harus dijauhi adalah riba, tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan waktu. Yang kedua, yang dilarang bagi orang bertakwa dalam mencari nafkah, yang pertama adalah riba. Yang kedua adalah maisir. Maisir itu spekulatif, gambling. Spekulatif, gambling, itu namanya maisir. Termasuk di dalamnya judi.
Judi juga masuk kategori maisir. Tapi maisir bukan hanya judi. Semua cara mencari uang, untung-untungan, gambling, spekulatif, itu maisir. Untung-untungan, gambling, spekulatif, boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Pokoknya mah ngadu nasib aja lah. Ya kan? Walaupun bahasanya sekarang keren, kan keren bahasanya sekarang. Pialang, keren. Tapi itu adalah maisir. Saya ingin percepat aja supaya bias waktu dialog kita lebih banyak. Yang ketiga adalah gharar. Apa? Gharar. Gharar itu penipuan, unsur penipuan, unsur ketidakjelasan. Di kita ada istilah beli kucing dalam karung, walaupun jarang kucing dibeli dalam karung. Jarang dicoba. Sebenarnya kalau dalam Islam ada perumpamaan yang lebih cantik tentang gharar itu, yaitu beli ikan dalam kolam. Yashtari samak fil ma, membeli ikan di dalam kolam, itu gharar. Kenapa? Sebab begini, dalam Islam itu yang namanya jual beli itu harus jelas. Yadun biyadin, mislun bimislin, waznan biwaznin. Jelas timbangan, jelas takaran, jelas barangnya. Ketika tidak jelas takaran, timbangan, dan barang, itulah gharar. Itulah gharar. Spek apa? Penipuan. Termasuk hati-hati, bisnis online bisa masuk kategori ini. Ketika tidak jelas takarannya, tidak jelas timbangannya, tidak jelas barangnya. Lalu ditawarkan investasi perkebunan sawit di mana? Di Brazil. Ada fotonya segala macam. Nanti transfer sekian bulan nanti akan dapat panen keuntungan. Nah, itu gharar. Jangankan di Brazil, di Sumatera aja kita masih ragu apa iya, jangan-jangan kebun orang yang dipotong. Nah, oleh karena itulah di dalam Islam kenapa dilarang membeli buah dalam pohon? Ya. Beli buah dalam pohon namanya mukhadar. Karena tidak jelas. Ini keluar berapa kuintal? Apakah dijamin buahnya bagus semua? Akan bisa untung si pembeli, bisa untung si penjual. Itu gharar. Nggak boleh, Mang, pokoknya beli nih, berapa pohon nih semuanya beli. Ijon, bahasa kita ijon. Dibeli di saat masih mangkal, pas panen, diambil lalu. Itu kan bisa untung si pembeli, bisa untung si penjual. Bisa untung si pembeli. Karena dia beli dengan sangat murah, begitu panen ternyata keluar sekian ton. Buahnya bagus-bagus. Yang punya, ya. Padahal tinggal 2 pekan lagi ke panen misalnya. Tapi bisa untung si penjual. Begitu 2 panen ternyata buahnya busuk semua misalnya. Atau kuhilan KB misalnya kan. Apa kuhilan KB? Nalalat, kena hama. Jadi bisa untung si penjual, bisa untung si pembeli. Itu namanya gharar, maka tidak boleh. Yang benar bagaimana? Yang benar itu harus dipetik dulu. Silahkan mau ngitung per peti, mau ngitung per kilo atau satuan. Ketika tidak jelas satuannya, takarannya atau timbangannya, itulah yang disebut dengan gharar. Dan gharar itu tidak boleh. Kalau dalam hadis itu kan rinci, larangan membeli ikan di kolam, membeli anak kambing masih di perutnya, itu nggak boleh. Oh, ini domba Garut, Pak, bibit unggul. Pokoknya ini induknya aja nih, Pak, 8 juta saya jual. Ini bibit. Kalau Bapak nggak beli sekarang, kebeli yang lain. Oh gitu ya? Iya. Berapa bulan lagi? 2 bulan lagi juga lahir, Pak. Jadi nggak kalau masih jual yang lain nih? Mana ya? Udah 4 juta aja. Dibeli aja juga. Tapi kemudian bisa saja 2 bulan memang lahir dengan baik, ternyata mati di dalam. Dan sebagainya, maka itu gharar. Kalau dalam hadis itu rinci contoh-contoh gharar itu. Ya kan? Sampai dalam hadis itu kan ada larangan menjual dengan memanfaatkan keawaman si pembeli, itu nggak boleh. Memanfaatkan keawaman si pembeli tentang barang, itu nggak boleh. Makanya ada hadis orang kota tidak boleh menjual ke orang kampung. Itu maksudnya bukan tidak boleh kita jualan ke kampung. Nah, dalam fikih kan gitu. Maksudnya tidak boleh memanfaatkan keawaman pembeli untuk cari keuntungan. Orang kampung kan nggak tahu gitu kan.
lihat, HP, kalau tidak di Jakarta, berapa Pak? Ada 5 juta aja. Iya 5 juta. Iya deh, beli deh. Padahal karena dia awam, orang kampung saya itu tidak. Itu masuk kategori goror. Jadi goror itu banyak perumpamaannya. Ya, bisa memanfaatkan keawaman pembeli, memanfaatkan keawaman penjual. Makanya ada hadis dilarang menyongsong pembeli di batas penjual, di batas kota. Orang kampung bawa domba, padahal di pasaran domba ini udah 3 juta. Udah Pak, saya beli aja. Di pasar juga cuma 2 juta. Nah, saya beli 1,5 udah untung. Namanya orang kampung nggak tahu, dijual 1,5. Padahal di pasaran sebenarnya sudah 3 juta. Itu tidak boleh, itu masuk kategori goror. Ya? Jadi beli ikan dalam kolam, beli anak kambing masih di perutnya, kemudian menyongsong pembeli di batas kota, menjual, itu masuk kategori goror. Pokoknya goror itu ketidakjelasan barang, takarannya, timbangannya, atau satuannya. Nah, kalau sekarang banyak kasus-kasus bisnis online itu. Nah, kalau foto di HP kan kayak bagus, ditawarkan truk tahun 2010 berapa? 84 juta. Begitu dibeli, ternyata mesin nomornya beda, segala macam beda. Ternyata jualnya juga sekarang ada truk dipotong-potong jualnya. Misalnya ya, contoh-contoh goror. Riba, maisir, goror. Kemudian yang keempat, cari harta dengan cara yang batil. Yang dilarang adalah az-zulm. Yang keempat itu dulu, riswah dulu. Riswah itu apa? Riswah, suap menyuap, sogok menyogok, itu riswah. Walaupun namanya tidak disebut suap sekarang, disebutnya pengertian atau biasa ya. Pelicin, pelancar, pengertian sudah biasa. Manis. Manis. Begitu nggak kepilih diminta lagi ya. Jalan dibongkar atau diusir dari tempat tinggal, banyak itu riswah, suap menyuap. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang disuap dengan yang menyuap, dua-duanya di neraka. Dan yang kelima adalah ad-dzulmu. Ad-dzulmu itu mendolimi. Ya. Itulah makanya kenapa dalam hadis ada ungkapan atul ajiro ajrohu qabla an yajifa araqahu. Bayarlah upah buruh itu sebelum keringatnya, supaya tidak ada kedoliman. Ini udah keringetan lagi, udah kering lagi, udah keringetan lagi, udah kering lagi, 3 bulan gak dibayar, boleh masih. Atau lembur gak dibayar misalnya. Jadi tidak boleh kita membiarkan diri kita didolim, dan tidak boleh juga mendolimi orang. Antum masih ingat kisah ini? Kisah 3 orang yang terkurung dalam gua, yang kemudian berdoa satu persatu agar bisa keluar, dan Allah kabulkan. Salah satu yang berdoa yang membuat pintu itu akhirnya bergeser dan mereka keluar adalah seorang majikan yang punya anak buah. Ya Allah, saya punya banyak anak buah, tapi ada satu anak buah saya yang mengundurkan diri, tidak sempat mengambil gaji dan pesangonnya. Lalu gaji dan pesangonnya itu saya putar. Ya, jadilah kambing yang banyak, sapi yang banyak, onta yang banyak. Sekian tahun kemudian dia datang lagi. Ya Abdullah, bos, mana gajiku yang dulu? Kan bisa aja dia mengatakan, nih gaji kamu yang dulu. Tapi enggak. Si orang ini mengatakan, tuh, minal ibil wal bakar wal ghanam, tuh di tegaran tuh lihat. Onta, kambing, sapi, domba, itu semuanya punya kamu. Si anak buah itu marah, ya Abdullah, la tastahzini. Bos, jangan ngelecehin gitu dong. Saya datang ke sini cuma minta gaji, bukan kamu dihina. Bukan, itu memang diputar dari uang kamu yang dulu. Fa'akhadhahu jami'a wa lam yabqa minhu syai'a. Ya Allah, dia mengambil seluruhnya dan tidak menyisakan sedikit pun untukku. Kurang ajar juga ya. Tapi lalu apa yang terjadi akhir? Si orang ini berkata, ya Allah, jika saya meridhokan memutar uang gaji anak bawah saya itu dan kemudian diambil seluruhnya hasilnya dengan tidak menyisihkan sedikit pun untukku, aku lakukan itu semua semata-mata karena
ikhlas kepadamu ya Rabb, bukakanlah pintu gua ini. Tiba-tiba gejel-gejel, batu itu bergeser dan dia bisa keluar dengan selamat. Saking tidak adanya kezaliman. Kalau di kita tuh banyak banget majikan yang tersendat gara-gara pembantunya, atau bos tersendat masuk surga gara-gara anak buahnya. Hati-hati karena unsur ad-dzulmu, kezaliman itu tidak baik. Oke? Riba, maisir, gharar, rishwah, ad-dzulmu. Itulah 5 hal yang dilarang karena itu termasuk di antara kategori mencari harta dengan cara yang baik. Kita punya waktu untuk berdialog, silahkan bebas pulsa setelah yang satu ini. Ya, silakan Akhi. Di dalam transaksi perdagangan kita sering menemui adanya ketidakpastian. Barang yang mau kita jual mungkin bisa laku, bisa enggak, harga yang kita inginkan bisa tercapai, bisa tidak. Artinya dalam dunia bisnis kan sering terjadi ketidakpastian. Mohon penjelasan Ustaz, sejauh mana ini bisa dikategorikan sebagai maisir, perbedaan antara maisir dan usaha. Antara yang tadi Ustaz sebutkan, maisir itu adalah transaksi yang bersifat spekulatif atau gambling. Itu sejauh mana atau bagaimana batasnya dengan yang disebut dengan ikhtiar atau usaha untuk berbisnis? Iya. Jadi Akhi bedakan antara spekulatif dalam transaksi, itulah yang disebut dengan maisir, dengan resiko bisnis memang kadang laku kadang enggak. Kalau resiko dalam bisnis bahwa barang itu ada kalanya laku, ada enggak, bisa saja cepat, bisa enggak, itu memang seninya bisnis begitu. Yang dimaksud dengan maisir itu adalah spekulatifnya itu pada transaksi, ya kan? Jadi harga itu ada ketidakpastian. Dia bisa naik oleh pasar, bisa turun oleh pasar. Itu yang disebut dengan maisir, dan itu yang tidak boleh. Oleh karena itulah dalam Islam, kenapa misalnya yang namanya ihtikar itu menahan barang agar harga di pasar naik, itu tidak boleh. Karena itu masuk kategori maisir, ihtikar. Kalau misalnya gini, kalau di kampung itu biasanya musim panen, biasanya kan harga jatuh. Maka kemudian kita beli panen dari petani itu, kita datang ke kampung, kita borong padi petani, lalu masuk di gudang, kita tunggu 4-5 bulan, maka harga akan melejit di pasaran karena barang jarang. Pada saat itulah kemudian kita melepas untuk menjual. Nah, itu yang disebut dengan ihtikar. Ihtikar atau kira-kira bahasa kita menimbun lah. Jadi menarik barang supaya langka di pasaran, setelah itu kita lepas ketika harga sudah naik. Itu tidak boleh. Itu masuk kategori maisir, spekulatif. Jadi mempermainkan harga pasar dengan cara menahan barang. Bedakan dengan begini, tapi tidak semuanya ihtikar. Beda dengan begini. Kalau begini nggak masuk ihtikar. Kita punya sawah sendiri. Karena kebutuhan kita cukup, alhamdulillah kita kerja dan kita juga punya penghasilan dari kerja kita. Maka sawah kita itu nggak pernah kita makan. Begitu saya panen, masuk aja ke gudang. Tapi tiba-tiba misalnya ada orang butuh karena barang di pasaran sedang kurang, lalu kita jual bukan memanfaatkan kondisi harga sedang tinggi, dan bukan maksud kita menyimpan barang untuk mempermainkan harga di pasar. Nah, itu tidak termasuk kategori ihtikar. Ihtikar itu ketika sengaja kita memanfaatkan ketidakpastian itu untuk cari keuntungan. Apalagi memang seninya begitu gitu. Memang ciri perdagangannya adalah begitu. Nah, jadi beli di saat murah, ya, beli sahamnya pada saat sedang murah supaya kita bisa ini. Nanti kita akan jual ketika harganya naik. Itu adalah maisir, itu adalah spekulatif, dan itu termasuk ya, jadi memanfaatkan fluktuatifnya harga untuk cari keuntungan. Itulah makanya kenapa dalam Islam yang namanya jual beli mata uang itu hanya boleh untuk sekedar kebutuhan,
bukan sengaja mencari keuntungan, itu tidak boleh. Misalnya ini dolar lagi tinggi nih, logo dolar lagi tinggi, saya jual lah biar untung. Begitu dolar lagi bagus, kita beli, kemudian kita simpan, sehingga uang yang sejatinya adalah alat tukar menjadi barang yang diperjualbelikan, ya, karena kondisinya menguntungkan dari si harga. Itu tidak boleh, itu maisir, termasuk maisir. Dalam Islam kita boleh bertukar mata uang itu sekedar untuk kebutuhan, memang kita butuh. Ya kan? Makanya antum perhatikan money changer di Mekah, di Madinah, di Saudi, itu biasanya ya kebutuhannya itu hanya sebatas pertukaran itu hanya sebatas kebutuhan. Beda dengan di kita, ada orang yang jadi kaya, ya kan, dengan memanfaatkan itu termasuk kategori maisir. Makanya kalau di seharusnya yang namanya money changer itu seharusnya memang yang memiliki adalah negara, karena itu semata-mata untuk kebutuhan pertukaran mata uang saja, bukan untuk mencari keuntungan dengan mempermainkan harga di pasar. Jadi jenis usaha yang keuntungannya didapat karena fluktuatifnya harga itu maisir. Itulah yang dilarang dalam Islam. Karena itu termasuk kata ihtikar masuk di situ, ya jual beli mata uang masuk di situ. Nah, ini kan dolar lagi tinggi nih sekarang, 11.466, hampir 11.500 hari ini. Jadi saya udah kita lepas dulu. Nanti kalau sudah 10.000, saya akan beli lagi sampai tunggu naik. Biasanya bulan Desember misalnya dolar naik, karena kan perusahaan-perusahaan bayar utang. Maka hukum pasar ketika barang langka otomatis harganya naik, baru kita lepas. Dan murni memanfaatkan keuntungan dari fluktuatifnya nilai tukar, itu maisir. Jangan seperti itu. Kalaulah kita mau membeli saham perusahaan, memang kita beli itu betul-betul kita ingin bermodal di situ, bukan mempermainkan turun naik harganya. Kalau mempermainkan turun naik harganya itu maisir. Tapi kalau kita beli saham perusahaan karena memang kita ingin ikut menikmati untungnya perusahaan itu sebagai pemegang saham di saat bagi dividennya, itu silakan, itu murni berarti kita bisnis sebagai bagian dari pemilik modal. Tapi kalau kita beli saham, jual saham, beli saham, jual saham hanya untuk mencari keuntungan dari fluktuatifnya harga pasar, itu maisir. Sesuatu yang harus dihindari oleh orang bertakwa. Supaya barokah, rezeki itu bukan sekedar banyak tapi harus barokah. Ini berkaitan dengan soal kesolehan kita, keluarga, anak istri kita. Ya, wallahu a'lam. Duit aja lu pada aja. Silakan. Kaitannya dengan risuah, Ya. dan risuah itu kan apabila kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang ini kan banyak orang dalam tanda kutip masuk ke pegawai masjid dengan cara menyuap. Itu hukumnya itu berlaku pada saat memperlakukan suap risuah atau nanti juga akan berdampak pada saat gajinya gitu ya. Dan cara taubat itu seperti apa tuh? Baik. Baik. Ya, yang lalu-lalu mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Karena dosanya jelas saja tidak berbuntu. Tetap dosa riswah itu terjadi pada saat riswah itu dilakukan. Adapun gaji yang didapat setelah kita kerja, selama itu benar-benar dari keringat kita yang dibayar, yang di sebagai secara profesional, itu tidak kebawa-bawa dosa riswah yang lama. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi ke depan jangan lagi ya seperti itu. Karena riswah itu gini. Riswah itu uang, transaksi uang, pemberian, namanya bisa hadiah, bisa pemberian, bisa pengertian, dengan melanggar prosedur yang sesungguhnya. Jadi ya udah paham lah kita, uang suap, sogokan yang kemudian harus menjadi berubah, karena harus dibedakan juga dengan orang yang terpaksa menyelamatkan diri, itu tidak masuk suap. Misalnya gini, contoh. Si fulan tidak bersalah. Tapi kemudian dia difitnah bahwa dia melakukan sebuah tindak kejahatan. Kata si jaksa atau hakimnya, kamu bisa bebas asal membayar sekian puluh juta. Dia tidak bersalah. Dan untuk bebas, dia harus membayar sekian puluh juta. Dalam kondisi seperti itu, seandainya dia mengeluarkan uang,
ya kan? Untuk bisa terbebas dari hukuman itu bukan suap. Dia menyelamatkan diri dari didolimi, itu boleh. Yang salah, dia memang salah, dia memang melakukan kejahatan. Tapi kata si jaksanya, ya bisa diatur lah. Nanti minta vonis berapa lama sih? Kalau 1 tahun pokok masa tahanan ya 4 M lah. 5 tahun pokok masa tahanan ya 1 M lah. Kalau cuma 100 juta ya 15 tahun. Padahal dia jelas melakukan. Maka ketika dia mau membayar itu jelas suap, sudah dihukum, bikin dosa baru yang juga besar. Nah, dalam bisnis juga begitu. Misalnya saya ikut tender, saya menang. Tiba-tiba panitia tender itu nemui saya, Ustaz, antum menang nih. Karena dari berbagai kriteria, ternyata travel haji dan umroh antum memang sangat kompetitif, penawarannya oke, dan oke, perusahaan kami kerjasama dengan Pak Ustaz. Tapi ya tolonglah Pak Ustaz, 1% aja lah. Scoring. 1% lah Pak Ustaz dari total. Atau kalau ngitung jemaah satuan ya per jemaah saya minta 1 juta lah. Ustaz tuh udah menang kok misalnya. Saya menang dan saya diminta itu. Terus saya tanya, kalau nggak transfer gimana? Ya kalau Ustaz nggak pengertian sih kita bisa atur lagi nomor 2 mungkin yang lain. Jadi saya akan dikalahkan kalau saya tidak ngasih uang, padahal saya sudah menang. Ketika saya transfer sebanyak yang dia minta, maka itu bukan suap. Itu menyelamatkan hak dari didolimi karena saya menang. Beda dengan begini, Ustaz sebenarnya peringkat 2 nih, tapi kita bisa atur loh Ustaz jadi pemenang. Ustaz kan bukan siapa-siapa bagi kami, guru kami semua lah, masa Ustaz dikalahkan. Ya, jadi kita bisa atur Ustaz jadi pemenangnya. Tapi anak-anak kan kerja keringetan dong Ustaz. Ya 2% lah dikirim dulu misalnya. Maka ketika saya ngirim itu jelas-jelas rishwah, suap. Karena saya sebenarnya tidak menang. Jadi bedakan antara suap dengan menyelamatkan diri dari didolimi. Nah dalam kasus orang diterima kerja juga begitu akhir, tidak selamanya suap. Misalnya sebenarnya antum diterima, misalnya ya, antum sebenarnya diterima. Pak, Bapak udah diterima, nilainya bagus, kriteria bagus, Bapak diterima. Tapi kemudian kata si panitianya, ente udah diterima nih, ya kirimlah rasa terima kasih lah ke kita pengertian. Kalau enggak, paling nanti yang lain yang jadi menang. Nah, kalau itu kemudian antum memberikan untuk menyelamatkan hak kita, itu bukan suap. Jadi suap itu diberikan untuk merubah yang sebenarnya kita salah jadi dianggap benar, atau kita tidak menang jadi menang. Jadi bedakan antara rishwah dengan menyelamatkan diri dari didolimi. Yang disuap juga nggak dosa. Nah kalau yang tadi jelas kalau yang nerimanya. Kalau rishwah dua-duanya dosa kan? Yang menyuap dengan yang disuap. Tapi kalau kasus yang didolimi yang berdosa hanya yang nerima saja. Kayak KPK banyak begitu lah. KPK kan sekarang penyidik KPK tuh kaya-kaya, ada yang sampai punya villa di puncak. Orang-orang yang sering nongol kan cuma 5 orang aja pengurus KPK-nya. Tapi para penyidiknya kan banyak mantan polisi, mantan jaksa, dan mereka lebih nyaman di KPK. Biasanya mainnya di situ. Pak, ini urusan mau dilanjutkan nggak? Jangan lah Pak, ya kalau jangan. Itu ada yang ngomong ke saya, langsung orang yang politisi. Ya ada anggota dewan di DPRD kena kasus, dia diancam. Tapi diminta kirim 3M sama KPK kalau mau nggak diungkap. Ya saya daripada diangkat Pak Kiai, hancur nama baik saya. Kirim 3M soal saya nggak pernah diangkat. Kan penyidik KPK itu juga mantan polisi, mantan jaksa yang sekian puluh orangnya itu. Makanya masyarakat juga aneh kalau kemudian menganggap sebagai kumpulan konstitusi, karena contoh-contoh rishwah itu banyak sekali. Ya terang aja ada yang sampai punya villa di puncak, ada yang sampai punya itu, punya ini. Hanya baru berapa bulan jadi penyidik di KPK. Nah itu banyak kasus-kasus itu. Dia mempermainkan kasus untuk mendapatkan rishwah. Ini bukan fitnah, karena ada orang-orang tertentu yang langsung ngomong ke kita, menjadi korban pemerasan itu. Nah bagi dia, kalau dia tidak salah tapi akan dikasuskan,
menyelamatkan diri dari didolimi, itu bukan suap. Yang berdosa yang nerima saja. Tapi kalau memang dia salah, maka dua-duanya. Itulah ar-rashi wal murtashi. Begitulah. Wallahu a'lam. Pak Seno, Ini dulu, Pak. Silakan. Makanya mengenai goror ketidakpastian, apakah bisa dimasukkan juga dalam urusan mencari jodoh? Karena prosesnya tidak jelas, setelah menikah kemudian si istri menyesal, misalkan kemudian baru tahu ternyata suaminya benar. Baik. Apakah goror, ketidakjelasan dan penipuan itu bisa masuk juga dalam bingkai mencari jodoh? Bisa. Dan itu ketika terjadi itu boleh si istri minta cerai pun. Misalnya ya. Ya misalnya ada kasus, ini perempuan baik-baik, perempuan solihah, ketemulah dengan laki-laki, setahu dia alimnya bukan main. Lagi ngobrol saja, maaf saya sholat dulu. Padahal harusnya si istri mulai curiga kan, masa jam segini baru sholat. Tapi maaf deh, saya mau sholat dulu. Oh, malah ini karena udah kadung seneng, wih solehnya minta sholat dulu. Begitu disuruhin, maaf saya sedang puasa. Oh kayaknya alim banget gitu. Sampai kemudian terjadilah pernikahan. Begitu sudah nikah ternyata bajingan tengik. Bagaimana tidak tengik? Kalau mau puasa sholat aja dia jadikan sebagai kedok. Ya. Sehingga kemudian setelah menikah baru ketahuan. Ternyata manggil sayanya itu syaiton. Misalnya ya kan? Apakah pernikahannya boleh dibatalkan? Boleh. Karena itu ada penipuan di situ. Boleh. Dan kan kalau wanita minta cerai tanpa alasan syar'i kan tidak akan mencium baunya surga. Tapi kalau ditipu seperti itu, dia berhak untuk membatalkan pernikahan. Caranya bagaimana? Mengembalikan mahar yang sudah diterima. Kalau memang tidak ada alasan, kalau si laki-lakinya tidak mau menceraikan, kata lakinya, gua udah nikahin lu, dapatnya susah. Aku udah dapat, gua gak bakal serahin lu, kata si lakinya. Tapi si perempuannya merasa tertipu karena ternyata laki-lakinya itu semua yang ditampilkan di Allah itu adalah kebohongan-kebohongan. Maka si perempuan itu bisa menceraikan laki-laki dengan mengembalikan mahar yang pernah diterima. Maharnya apa? Emas cuma 50 gram. Ngutang lagi. Kalau ngutang kan enak. Saya balikin. Hutang kamu itu. Enak aja, maharnya ngutang. Malam pertama nggak mau ngutang, kan? Seperangkat alat sholatnya, bohong tuh seperangkat alat sholat itu dengan musolanya dong. Alat sholat. Alat sholat balikin. Pakai seperangkat. Bisa. Karena nggak ada musolanya, jadi alat sholat bukan seperangkat. Balikin itu boleh. Jadi goror itu bukan hanya pada kasus muamalah dalam pengertian mencari rezeki, tapi juga dalam bingkai jodoh. Kalau memang ada perempuan yang merasa tertipu, dia berhak untuk membatalkan pernikahan itu. Ya, wallahu a'lam. Bahas ini dulu. Sekarang ini kan kayak tadi Bautar kan ada riba, ada goror, ada maisha. Maisha. Kalau maisha mau ada maisha. Ya kayak sekarang itu bank juga ada yang namanya bank muamalah syariah lah, bank syari gitu kan. Tapi perlakuannya mirip-mirip sama gitu. Misalnya saya mau beli rumah atau beli mobil, misalnya mau cicil berapa tahun, itu beda gitu. Kalau misalnya 5 tahun, 10 tahun, itu kan beda tuh. Nah itu apa termasuk riba atau praktek-praktek kayak gini gimana? Terus juga kalau investasi gimana kan? Investasi kan kita juga pasti nambah uangnya gitu. Oke. Saya ingin buat ilustrasi ya. Diluruskan dulu tadi bukan Maisha, Maisir. Kalau Maisha itu untuk Aisyah atau Maisha. Saya ingin buat ilustrasi begini. Ini sebelum ke perbankan. Ya, jadi ingat, bedanya riba dengan bukan riba itu pada transaksi. Itulah makanya kenapa dalam Islam akad itu masuk rukun dalam jual beli. Jujur saya baru paham ini itu setelah kuliah. Waktu di pesantren dulu di kampung, ketika mengkaji bahwa rukun jual beli itu akad, waktu itu bingung karena kan namanya orang kampung bayangannya warung itu cuma kita beli belanja.
Masa beli kerupuk harus pakai akad? Ya kan? Yang akhir artosna, nampi kerupukna ya. Apa begitu? Ribet banget yang makan bakso, ribet banget yang makan di warteg. Itu dulu bayangan kita masih di kampung. Nggak paham. Saya bilang kok sedemikian ketatnya sih ajaran Islam waktu masih di pesantren kampung. Jadi setelah kuliah baru paham kenapa akad itu menjadi rukun dalam jual beli. Karena untuk membedakan riba atau bukan itu ada pada akad. Baru justru itulah letak keunggulan Islam. Saya ambil contoh begini. Sebelum ke bank, antum misalnya, Sadade, Seno, kata Seno, ada uang nganggur nggak? Ya nggak ada dong, saya mana uang nganggur. Ya maksudnya uang yang bisa dipakai bisnis. Oh ada, berapa antum butuh? Ya 100 juta lah. Emang bisnis apa Sen? Ya. Ini kan, ya kan? Ya pokoknya ada aja lah Ustaz. Ya udah, antum pakai, tapi yang ngerti lah antum lah. Ngerti gimana Ustaz? Ya kayak orang-orang nampe, paham lah. Aneh sih nggak gede-gede, 1% aja Sen. Beres Ustaz. Nah itu riba. Saya tidak mau tahu, saya mau bisnis apa. Saya hanya minta 1% dari 100 juta. Itu riba. Walaupun tadi bahasanya pengertian lah, ngerti lah kayak orang-orang lah. Itu riba, haram. Tapi kalau begini, emang mau bisnis apa Sen? Ini sebentar lagi awal tahun ajaran baru Ustaz. Ada bisnis baru Ustaz. Bisnis tas dan buku-buku anak sekolah. Kebetulan saya punya kenalan kepala sekolah teman dulu waktu kuliah. Jadi gimana? Nah, nanti saya akan drop ke sekolahnya tas, buku-buku segala macam. Nanti dibayarkan oleh bos. Itu cuma 2 bulan nunggunya Ustaz. Oh boleh. Kira-kira untungnya berapa Sen? Ya kalau dari 100 juta insya Allah sekitar 40 juta dapat Ustaz. Oke, kita profesional aja. Saya mau ngasih berapa ke saya? Ya kan saya yang bisnis, saya yang belanja, saya yang cari apa? Ustaz cuma duduk manis punya duit. Ya Ustaz 30%, saya 70%. Gak bisa Sen, yang punya duit saya. Walaupun saya duduk manis, saya punya duit. Udah 50-50. Gak bisa dong Ustaz 50-50, 60-40 deh. Oke, 60%, 40%. Saya mau 60% dari keuntungan, saya 40% dari keuntungan. Deal? Deal. Ini mudharabah, bagi hasil. Bulan pertama, Seno telepon saya. Ustaz, gimana Sen? Ini sudah belanja semua dan sudah di-drop ke sekolah. Tapi sekolah belum kirim karena bosnya belum cair. Gak masalah Sen, kita tunggu aja. Bulan kedua Seno telepon saya. Ustaz, masih belum cair juga Ustaz. Sen, kita serius ya, ini duit anak loh. Duit kaji loh Sen. Iya Ustaz, tenang Ustaz, ini terkosong teman saya. Kita bisa adukan kalau dia macam-macam. Bulan ketiga Seno telepon saya. Ustaz, alhamdulillah sudah cair. Saya sudah bayar 50 juta yang pokok ke Pak Ustaz. Dan yang 40% hak Pak Ustaz dari keuntungan saya sudah transfer juga. Silakan Ustaz cek di rekening. Oh oke Sen, oh good ya. Bulan depan Ustaz sisanya insya Allah, amin. Bulan depan Seno telepon saya. Ustaz, alhamdulillah sudah cair semua. Semua uang Ustaz sudah saya kembalikan dan hak Ustaz yang 40% sudah saya kembalikan. Dan ini Ustaz ada BB baru buat Ustaz. Nah ya kan, ada tambahan lagi. Nah itu boleh. Itu namanya bagi hasil barokah. Ya kan? Saya invest. Jelas nambah dong. Saya dapat 1 juta, 40% dari 40 berapa? 100 juta 16 ya? 100. Saya dapat 116 juta. Dan saya mau yang memutarkan uang saya, dia dapat 24 juta. Itu halal, mudharabah, dan yang seperti itu yang digiring dalam Islam. Kalau yang tadi yang awal, saya nggak mau tahu saya mau bisnis apa kek, pokoknya saya hanya minta 1% dari pokok. Itu riba. Jadi bedakan riba dengan bagi hasil. Kalau riba itu persentase dari pokok yang dikaitkan dengan waktu, dan saya tidak mau tahu dipakai apa. Tapi kalau bagi hasil, persentasenya dari hasil jika hasil. Kan tidak selamanya mulus. Bisa saja asumsi Seno adalah 40%, ternyata hanya 30% atau dari keuntungan misalnya. Tapi kan tadi pembagian dengan kita persentase, bukan besarannya. Makanya tidak boleh mematok. Pokoknya bagi Ustaz 5 juta lah. Saya nggak boleh. Harus persentase dari kehasilan berapa. Tidak ada unsur gambling, tidak ada unsur spekulatif, tidak ada unsur penipuan.
Makanya, Sen, kira-kira bank syariah itu kerjanya seperti itu. Jadi asumsi. Makanya kalau di bank syariah itu dia tidak menyebutkan sebagai, tapi mengistilahkannya asumsi keuntungan atau ada bukan asumsi istilahnya apa? Margin. Dia menggunakan istilah itu. Kira-kira seperti itu. Memang dalam prakteknya seolah-olah sama kalau kita orang yang nggak ngerti, ya kan? Apalagi kalau orang yang bukan sarjana perbankan, dia ngerti, sama aja mau bank konvensional, mau muamal, mau syariah, cuma beda nama doang. Yang ini disebut bunga, yang ini bagi hasil. Prakteknya sama, beda akhi. Karena terletak pada akad bedanya. Yang namanya bank syariah itu bukan bank yang rinciannya pakai Quran dan Sunnah, mana ada. Quran dan Sunnah lahir 14 abad yang lalu, bank sekarang. Yang namanya bank syariah itu bank yang terhindar dari riba, maisir, dan goror. Kalau sistem perbankannya segala macam, ya tentu bakal banyak kemiripan. Karena disitulah hasil ijtihad. Itulah. Oleh karena itu, coba antum perhatikan. Kalau antum nabung di bank syariah dengan nabung bank konvensional, kalau bank konvensional kan ditetapkan bunga sekian persen dari pokok, tapi haram. Kalau dari bank syariah itu coba antum lihat hasilnya itu nggak pernah tetap setiap bulan. Uang kita tuh nambah tapi dikit banget. Nggak apa-apa dikit tapi halal lah. Sudah gitu tiap bulan tuh nggak sama. Beda dengan yang di bank konvensional. Antum mau bilang sama, ya jelas beda. Tapi mirip Ustaz, kalau mirip benar. Jadi kalau sekarang tadi bilang mirip-mirip, itu benar pertanyaan. Tapi kalau dia bilang sama aja, aneh bentak duluan. Untuk dia bilang cuma mirip. Kalau sama, ngapain ada bank syariah, ngapain ada bank muamalah? Ngapain para ulama menciptakan bank syariah kalau memang sama? Tentu sangat beda. Contoh lain, makanya akhi, ada kalanya sistem bank syariah juga dipakai oleh yang tidak menamakan dirinya syariah. Misalnya, leasing kendaraan yang dipatok itu apa namanya? Plat. Itu sebenarnya syariah, walaupun tidak diberi merek syariah. Akadnya adalah akad jual beli. Bank leasing membeli secara cash ke dealer, menjual secara kredit ke kita dengan sisi itu boleh, itu syariah walaupun tidak dinamakan syariah. Kenapa? Karena akadnya adalah akad jual beli. Dia beli secara cash, dijual ke kita secara kredit. Maka kalau antum ngeredit kendaraan atau rumah atau motor dengan sistem plat, itu boleh. Itu boleh karena itu syariah, walaupun bukan produk syariah yang menolak. Jadi kalau boleh ekstrim saya mengatakan bukan bank syariah tapi sistemnya syariah, itu bagus daripada misalnya ada mereknya syariah prakteknya riba, walaupun insya Allah nggak ada. Karena bank syariah itu kan ada Dewan Pengawas Syariah. Tapi saya pernah menemukan kasus Pak. Menamakan dirinya BMT. Kalau namakan dirinya BMT tentu Baitul Mal wa Tamwil, dia tentu syariah harusnya. Ternyata begitu memberikan pinjaman kepada nasabah menggunakan, dia sebut bagi hasil tapi persentasenya dari pokok. Saya gebrak, saya bilang goblok itu namanya. Kenapa Ustaz sekasar itu? Ini menipu umat. Antum bilang BMT tapi prakteknya riba. Belajar dulu sistemnya sebelum merek BMT. Jangan kemudian seperti tadi. Nah, jadi katakan misalnya saya leasing kendaraan atau leasing mobil, tapi sistem plat itu syariah, walaupun bukan produk dari bank syariah. Karena apa? Akadnya akad jual beli. Antum membeli dengan cara menghasil. Bedakan dengan cicilan yang digantungkan kepada suku bunga. Nah itu yang riba. Ya Allah, gitu saya. Jadi kalau bank syariah memang secara teknis di permukaan hampir mirip-mirip. Tapi bank syariah setiap mengeluarkan produk dia selalu konsul dengan Dewan Pengawas Syariah. Dan ketika ada yang menyalahi, otomatis akan disemprit. Hanya kadang masyarakat itu persepsi dia tentang syariah itu seolah-olah harus beda gitu. Padahal yang namanya perbankan mau perbankan. Tentu secara teknis banyak kemiripan. Hanya saja bedanya ada yang mengandung riba, ada yang tidak. Oleh karena itu, akhi, di Quran Allah menyindir. Orang-orang Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlu riba, sama aja. Jual beli dengan riba, syariah dengan konvensional sama aja. Tapi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tidak kata Allah. Jual beli itu halal, riba itu haram. Sekalipun mirip tapi tidak sama, yang satu halal, yang satu haram.
Wallahu a'lam bishawab. Dari sini Bapak, silakan. Tadi ada contoh Bapak mengatakan misalnya contohnya adalah yang kalau misalnya diberikan persentase Pak ya sebagai tanda terima kasih gitu Pak ya. Tanda terima kasih kalau misalnya di bank ini Pak ya, di bank ini misalnya katakanlah si nasabahnya itu memberikan tanda terima kasih kepada officernya gitu Pak ya. Nah itu hukumnya mungkin kalau saya pikir di Islam benar apa tidak Pak? Tapi kalau bagi banknya itu mengatakan salah. Oh iya. Jadi rasa terima kasih atas semua yang berjalan sudah benar, ya kan? Ya. Itu ada 3 Pak. Kalau diberikan di awal dan dijanjikan, ya kan? Tapi ada prosedur yang namanya prosedur yang tidak ada prosedur yang dilanggar, tidak ada prosedur yang dilanggar, dijanjikan di awal, ya kan? Itu bisa masuk kategori riswa. Misalnya udahlah Pak, pokoknya nanti ada untuk Bapak. Dijanjikan di awal, yang pertama diberikan di awal, ya kan? Diberikan di awal dan memungkinkan ada prosedur yang dilanggar, itu masuk riswa. Tapi kalau diberikan di akhir, tidak ada prosedur yang dilanggar, murni sebagai rasa terima kasih, kalau dalam Islam itu boleh. Itu masuk kategori hadiah. Contohnya mana? Rasulullah SAW pernah, beliau meminjam onta, ketika mengembalikan, beliau mengembalikan dengan onta yang lebih baik, ditambah seekor kambing, sebagai rasa terima kasih. Tidak dijanjikan di awal, tapi murni di akhir. Itu dalam Islam boleh. Kalau di bank mungkin tidak boleh aturannya ya. Jadi aman secara syar'i, tidak aman secara aturan. Lalu ada juga yang ketiga diberikan di akhir tapi dijanjikan di awal, itu juga tidak boleh karena itu masuk khawatirnya kemudian masuk kategori riswa. Oleh karena itu dalam Islam masih dibolehkan pemberian yang diberikan di akhir murni rasa terima kasih, tidak ada prosedur yang dilanggar dan tidak dijanjikan, itu dibolehkan. Sama seperti Bapak bilang tadi, misalnya katakanlah dia secara prosedur menang, oh iya, cuman kemudian dia harus diminta gitu kan Pak ya. Maka itu yang berdosa yang nerima aja. Betul, tapi kan itu secara hukum misalnya ketangkap KPK ya pernah juga. Oh iya, betul. Kalau makanya dalam Islam tuh kalau di negeri ini itu susahnya kalau bukan negara Islam ya. Tapi dalam negeri ini saya selalu mengatakan 2 hal. Usahakan aman secara aturan, aman secara syariah. Karena ada yang aman secara syariah tapi tidak aman secara aturan. Contohnya itu tadi. Ada juga yang aman secara aturan tapi tidak aman secara syariah, yaitu contohnya perbankan konvensional. Nah kalau kita ini upayakan aman secara syariah, aman pula secara aturan. Ketika aman secara syariah, aman secara aturan, maka insya Allah barokah. Ya mudah-mudahan kasus-kasus seperti tadi jangan terjadilah. Seperti tadi, saya sebenarnya sudah menang tender gitu, tapi kemudian oleh panitianya dipalak gitu kan. Ya Robi, sudah kita menang, untuk menang aja kita sudah bikin keuntungan tuh sekecil mungkin supaya bisa menang dari yang lain gitu. Ternyata masih dikerjain juga. Nanti kan khawatir kita akan mengambil untuk itu dari yang kita kerjakan. Kalau dikerjakannya adalah bangunan kan kasihan, yang harus dikasih akhirnya dikurangi semennya, dikurangi aspalnya, masalah. Kalau dalam haji atau umroh misalnya, ya pelayanan kita yang jadi dikurangi, harusnya di hotel yang bagus, kita nyari hotel murahan dikit, kalau udah diminta duluan sama panitia kan bisa terjadi hal. Jadi mudah-mudahan memang walaupun untuk kesana butuh waktu yang lama memperbaiki negeri ini, tapi tidak perlu pesimis lah, harapan itu masih ada. Mudah-mudahan masih bisa ke depan kita perbaiki lebih baik, insyaallah. Jamaah rahimakumullah, waktunya habis. Inilah ngaji kita siang ini. Saya tadi mengawali, semoga kita menjadi orang yang bertakwa dengan jaminan Allah. Dan di antara karakter ketakwaan itu, dalam mencari rezeki, hindarilah 5 hal kebatilan: riba, maisir, gharar, riswah, dan adzulmu, mendolimi. Maka dengan demikian rezeki yang didapat adalah halal, membawa keberkahan, mensolehkan diri kita, anak kita, istri kita, insya Allah.
Allahumma rzuqna rizqan thayyiba, Allahumma rzuqna rizqan halala, Allahumma rzuqna rizqan wasi'a, Allahumma rzuqna rizqan thayyiban halalan wasi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.